Sekalipun sama-sama memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh termohon dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi RI dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai tahun 2022, Hakim pra-peradilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai kualitas kekuatan pembuktiannya karena hal itu terkait materi perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum. 4. Sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon. Menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh termohon sebelum melakukan penahanan terhadap seorang tersangka diatur dalam pasal 21 KUHP. Menimbang bahwa alasan utama pemohon mendalilkan bahwa penahanan atas diri pemohon adalah tidak sah karena proses penyidikan dan penetapan tersangka atas diri pemohon tidak sah. Menimbang bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan prosedur yang berdasarkan hukum dan penetapan tersangka atas diri pemohon telah didasari atas minimal 2 alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, maka selanjutnya termohon dapat menggunakan kewenangannya melakukan penahanan terhadap termohon. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T79, Ketua Tim Penyidik yakni Erni Veronica Maramba telah mengirimkan nota dinas kepada Direktur Penyidikan pada tanggal 4 September 2025 perihal usul penahanan terhadap pemohon dengan pertimbangan alasan objektif yakni perbuatan tersangka merupakan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan penyidik menyampaikan kekhawatiran pemohon melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Menimbang bahwa alasan subjektif yang diatur dalam pasal 21 KUHP bersifat alternatif, sekalipun seorang tersangka terbukti kooperatif dalam memenuhi setiap panggilan pemeriksaan dan dengan adanya pencegahan terhadap permohon untuk berpergian ke luar negeri, bukti P185 dan P186, namun kekhawatiran dari aspek lain, misalnya melakukan perbuatan menghilangkan barang bukti, dapat saja terjadi. Dan kekhawatiran semacam ini dalam konteks pemberantasan korupsi yang merupakan tindak pidana yang sangat serius, menurut hakim dapat diterima sehingga penahanan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya, yakni mengenai perintah agar termohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan diputus, dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan pemohon, bukan menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 77, pasal 1 angka 2 ayat pasal 1 angka 2 dan angka 14, pasal 17, pasal 21, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 Ayat 2 Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Dr. Darko Anesa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mangaran Apsi Mamora SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.